Bayangkan suatu hari di tahun 2045, Indonesia telah berusia 100 tahun. Jalan raya dipenuhi kendaraan listrik buatan dalam negeri. Generasi mudanya menjadi penemu, pemimpin, dan pembawa damai. Itulah visi besar kita, Indonesia Emas 2045. Indonesia yang maju, sejahtera. Dan itu semua bisa dicapai dengan literasi. Karena tanpa literasi, kemampuan membaca dunia, menulis ide, memahami makna. Tanpa literasi, kita bisa tertinggal di tengah dunia yang bergerak semakin cepat dan serba digital. Tanpa literasi, kita tak bisa membedakan fakta dan fitnah, ilmu dan ilusi, pemimpin sejati dan pencitraan semata. Tanpa literasi, hanya pandai meniru, tapi kehilangan daya cipta dan daya juang. Tanpa literasi, kita mungkin bisa membangun gedung tinggi, tapi lupa membangun budi pekerti. Tanpa literasi, Indonesia emas tinggal narasi kosong, gagah di pidato, rapuh dalam aksi. Maka jangan tunda lagi, buka buku, buka pikiran, buka hati untuk belajar dan berbagi. Literasi bukan hanya sekedar membaca dan menulis, tetapi literasi lebih ke memahami, mengkritisi, dan memanfaatkan informasi. Bahkan, ada banyak jenis literasi. Literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya, dan kewargaan. Kemudian, mengapa literasi itu penting untuk masa depan Indonesia? Negara maju dibangun oleh masyarakat yang berpikir. Jika kita ingin menjadi generasi penemu, inovator, pemimpin dunia, maka kita membutuhkan anak muda yang gemar membaca, mampu menganalisis, berani menulis ide, dan terbuka terhadap perubahan. Dengan literasi, kita bisa melawan hoaks, membangun empati, dan membuat keputusan yang bijak. Dan modal itu adalah modal utama menyongsong Indonesia emas. Selanjutnya, bagaimana cara menumbuhkan budaya literasi pada anak? Budaya literasi dapat dibentuk dari rumah, dari sekolah, dan dari masyarakat atau pemerintah. Untuk yang pertama, peran orang tua dalam meningkatkan budaya literasi anak dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membaca cerita sebelum tidur. Dengan membaca sebelum tidur, anak akan memiliki wawasan yang lebih luas. Yang kedua, saat anak membaca, orang tua perlu mendampingi. Karena ada aja anak yang membaca tapi tidak memahami apa yang mereka baca. Nah, peran orang tua yang dapat dilakukan di sini adalah menjelaskan apa saja yang tidak dimengerti oleh anak. Kemudian, peran sekolah. Apa saja yang dapat dilakukan sekolah untuk menumbuhkan budaya literasi anak? Yang pertama, jadikan literasi bagian dari semua mata pelajaran. Yang kedua, buat sudut baca yang menyenangkan atau pojok baca di setiap ruangan. Yang ketiga, adakan kegiatan membaca 15 menit sebelum belajar. Kemudian yang ketiga, apa yang dapat dilakukan masyarakat bahkan pemerintah untuk meningkatkan budaya baca anak?
Yang pertama, membangun taman baca. Taman baca yang disediakan banyak referensi buku yang menarik perhatian anak. Yang kedua, menyelenggarakan festival literasi. Dan yang ketiga, mendorong gerakan literasi digital yang positif. Perlu kita ingat bahwa zaman sekarang anak tidak bisa lepas dari yang namanya gadget atau handphone. Maka dengan mengadakan gerakan literasi dari handphone akan memberikan kesempatan yang lebih banyak untuk anak berliterasi, membuka hal-hal yang baru di handphone melalui literasi digital yang positif. Dengan gotong royong antara orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah, maka besar kemungkinan meningkatkan budaya baca anak dan budaya literasi yang terdapat pada anak. Literasi bukan tugas sekolah, tapi bekal hidup sepanjang masa. Dan Indonesia emas hanya akan terwujud jika kita semua meningkatkan budaya literasi.